Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai farmakoekonomi pada gangguan gagal jantung, penyakit skizofrenia. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham ya mengenai farmakoekonomi itu apa. Jadi, analisis farmakoekonomi merupakan cara yang komprehensif untuk menentukan pengaruh ekonomi dari alternatif terapi obat atau intervensi baru dalam pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan. Sangat penting dalam menentukan peran intervensi tersebut dalam praktik. Kemudian ada metode analisis farmakoekonomi. Metode analisis farmakoekonomi ini terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada cost minimization analysis atau CMA, merupakan tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Yang kedua ada cost effectiveness analysis atau CEA, ini untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek berbeda. Yang ketiga ada cost utility analysis atau CUA, yaitu untuk mengukur outcome berdasarkan tahun kehidupan yang disesuaikan dengan pertimbangan utility dengan rentang dari 1,0 untuk kesehatan yang sempurna sampai 0,0 untuk kematian. Yang keempat ada cost benefit analysis atau CBA, yaitu adalah suatu teknik analisis yang diturunkan dari teori ekonomi. Yang pertama yaitu ada farmakoekonomi pada gangguan gagal jantung. Gagal jantung sendiri adalah sindrom klinis yang progresif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung bisa terjadi akibat setiap gangguan yang menurunkan pengisian ventrikel atau disfungsi diastolik dan kontraktilitas miokard atau disfungsi sistolik. Kemudian di sini ada studi kasus mengenai gangguan gagal jantung yang judulnya Cost Minimization Analysis for Antihypertensive Drug Between the Combination of Ramipril, Spironolactone, and Valsartan of Congestive Heart Failure Patient in XY Public Hospital, Jakarta 2014. Diambil dari Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia tahun 2014. Penulisnya Dar Rahmawati dan Nur Wahyuni. Volume dan halaman volume 1 nomor 4. Congestive Heart Failure atau CHF atau biasa disebut dengan gagal jantung kongestif terjadi apabila jantung tidak mampu memompa darah dan tidak menyediakan oksigen yang cukup bagi tubuh sehingga dapat bersifat sangat mematikan. Berdasarkan data dari Unit Cost RS Pemerintah XY pada Clinical Pathway kasus gagal jantung kongestif, biaya total untuk gagal jantung dirawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah XY mencapai Rp5.900.056.130 dan total tarif Rp6.964.350, sedangkan tarif paket JKN sebesar Rp5.384.700, sehingga terdapat selisih sebesar minus Rp1.579.650, sedangkan pada kelas 2 terdapat selisih sebesar minus Rp1.774.150 dan pada kelas 3 terdapat selisih sebesar minus Rp852.983. Metode yang digunakan pada studi kasus gangguan gagal jantung adalah pendekatan kuantitatif berupa analisis cross-sectional retrospektif. Penelitian ini membandingkan biaya dari dua alternatif pengobatan gagal jantung kongestif, yaitu Ramipril dan Spironolactone dan Valsartan secara retrospektif, serta dipastikan efektivitas dari kedua alternatif tersebut.
Di sini ada hasil penelitian dari studi kasus gangguan gagal jantung. Yang pertama ada gambaran umum pasien gagal jantung progresif. Di sini ada tabel 1, yaitu tabel populasi dan sampel yang memenuhi kriteria. Pada kelompok S inhibitor, dari 30 rancangan sampel, sebanyak 20 kasus menggunakan kombinasi obat ramipril dengan spironolactone pada dosis 25-100 mg. Sedangkan pada kelompok ARB, dari 40 rancangan sampel, sebanyak 26 kasus menggunakan obat valsartan. Sisanya tidak dapat digunakan karena adanya kombinasi dengan banyak obat antihipertensi. Hasil penelitian yang kedua yaitu ada gambaran biaya langsung medis. Di sini ada tabel 3, biaya langsung medis pengobatan gagal jantung kongestif tahun 2014 pada rumah sakit XY. Pada rumah sakit sampel, biaya total yang dikeluarkan pada kelompok ramipril spironolactone cenderung lebih rendah, yaitu Rp53.082.601 dibandingkan biaya total pada kelompok valsartan yaitu sebesar Rp63.204.000. Akan tetapi, karena jumlah pasien pada kelompok ramipril spironolactone lebih sedikit, maka biaya rata-rata pada kelompok ini sebesar Rp2.500.027.743, lebih tinggi daripada rata-rata biaya total valsartan yaitu sebesar Rp2.430.923 karena denominator pasien yang lebih sedikit. Hasil penelitian yang ketiga yaitu ada cost minimization analysis atau biasa disebut dengan CMA. Dari hasil pengukuran efektivitas pada kedua kelompok ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada efektivitas kedua kelompok obat ramipril spironolactone dan obat valsartan. Sehingga dapat dikatakan kedua kelompok ini memiliki efektivitas dalam penurunan tekanan darah sistolik dan penurunan darah diastolik yang setara. Dari tekanan darah terkontrol yang setara dan persen pasien dengan tekanan darah terkontrol yang setara, sehingga dapat dilakukan analisis minimalisasi biaya. Pembahasan dari studi kasus yang pertama yaitu pada hasil perhitungan analisis minimalisasi biaya diperoleh rata-rata biaya total pada kombinasi obat ramipril spironolactone lebih tinggi dibandingkan rata-rata biaya total obat valsartan, dengan nilai penghematan sebesar Rp96.820, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya obat ramipril spironolactone dengan biaya obat valsartan. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara biaya jasa dokter maupun biaya rawat inap obat ramipril spironolactone dengan obat valsartan berturut-turut. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada biaya langsung medis antara kombinasi obat ramipril spironolactone dengan obat valsartan. Hasil perhitungan rata-rata biaya rawat inap pada kelompok kombinasi obat ramipril spironolactone sebesar Rp1.729.800 lebih tinggi dari kelompok valsartan yaitu Rp1.430.769, sehingga terlihat bahwa penggunaan obat valsartan dapat menghemat biaya rawat inap sebesar Rp299.031 per pasien. Kesimpulan dari studi kasus yang pertama yaitu obat valsartan memberikan nilai terbaik yaitu nilai rupiah yang terendah dan menjadi pilihan yang lebih cost minimized dibandingkan obat ramipril spironolactone. Adanya penghematan pada rata-rata biaya total pengobatan gagal jantung kongestif menggunakan obat valsartan sebesar Rp96.820 per pasien. Adanya penghematan pada biaya rawat inap menggunakan obat valsartan sebesar. Yang kedua, ada farmakoekonomi pada penyakit skizofrenia. Skizofrenia sendiri berasal dari kata Yunani yang bermakna skizo, artinya terbagi atau terpecah, dan pernia yaitu pikiran. Skizofrenia adalah salah satu gangguan kejiwaan yang mewakili dari pikiran yang tidak teratur dan aneh, delusi, halusinasi,
pengaruh yang tidak pantas, dan gangguan fungsi psikososial. Di sini ada studi kasus mengenai penyakit skizofrenia dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Kombinasi Antipsikotik pada Pasien Rawat Inap Skizofrenia dengan Jurnal Farmasi Klinik Indonesia tahun 2017. Penulis ada Rizky Abdullah, Rizka F. Siregar, Sofa D. Alfian. Volume 6, nomor 1, halaman 61 sampai 66. Jadi, prevalensi penyebaran skizofrenia di seluruh dunia sebesar 0,6 sampai 1,9%. WHO menyatakan bahwa skizofrenia menyumbang sekitar 2,6% dari beban penyakit di negara maju dan 0,8% di negara berkembang. Biaya total skizofrenia relatif tinggi dengan risiko morbiditas seusia hidup. Di negara maju, biaya langsung skizofrenia seperti biaya rumah sakit, terapi berbasis komunitas, obat-obatan, dan jasa mencapai 1,4% hingga 2,8% dari pengeluaran kesehatan nasional dan mencapai 1/5 dari biaya langsung penyakit gangguan mental. Biaya langsung skizofrenia di Amerika Serikat pada tahun 1990 sebesar 17,3 miliar US dollar. Pada studi kasus yang kedua ini, menggunakan metode Cost Effectiveness Analysis atau biasa disebut dengan CEA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan terapi antara kombinasi clozapine haloperidol dengan clozapine risperidone pada pasien skizofrenia yang paling cost efektif dengan mempertimbangkan durasi rawat inap sebagai efektivitas terapinya. Metode yang digunakan pada studi kasus ini adalah dengan mengumpulkan data secara retrospektif. Analisis efektivitas biaya dihitung dengan menggunakan healthcare perspektif sehingga biaya total yang dihitung adalah biaya medis langsung atau direct medical cost yang dikeluarkan oleh pasien. Hasil pengukuran analisis efektivitas biaya diperoleh berdasarkan perbandingan rata-rata rasio efektivitas biaya antara kombinasi clozapine dengan haloperidol dan clozapine dengan risperidone, yang dilanjutkan dengan uji statistik nilai rata-rata rasio efektivitas biaya yang lebih rendah menunjukkan pilihan terapi kombinasi antipsikotik yang lebih. Clozapine merupakan antipsikotik golongan atipikal pertama yang menjadi agen antipsikotik dengan efektivitas yang tinggi dan sedikit efek samping ekstrapiramidal. Peningkatan dosis pemberian clozapine tidak dapat meningkatkan efektivitas clozapine terhadap pasien. Clozapine dalam penggunaannya harus dikombinasikan dengan obat yang memiliki potensi tinggi dalam memblok D2 seperti risperidone atau haloperidol. Di sini terdapat tabel analisis signifikasi perbedaan CEA antara terapi kombinasi clozapine, haloperidol, dan clozapine dengan risperidone. Berdasarkan hasil perhitungan CEA, diperoleh rata-rata rasio efektivitas biaya pada kombinasi antipsikotik clozapine dengan haloperidol sebesar Rp126.898 per hari. Sedangkan pada kombinasi clozapine dengan risperidone yaitu sebesar Rp132.708. Dalam kasus ini, terapi kombinasi clozapine dengan haloperidol lebih cost efektif dibanding terapi clozapine dengan risperidone, walaupun secara statik tidak ada perubahan yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kombinasi clozapine dengan risperidone menghasilkan biaya yang lebih rendah, namun tidak menunjukkan bahwa clozapine dengan risperidone lebih cost efektif dibandingkan dengan clozapine dengan haloperidol. Hal ini disebabkan rata-rata length of stay dari penggunaan clozapine risperidone yang lebih panjang dibandingkan penggunaan clozapine dengan haloperidol. Selain itu, uji sensitivitas analisis tidak dilakukan dalam penelitian ini karena
dari keempat komponen. Biaya medis langsung yang digunakan hanya komponen biaya rawat inap yang memberikan hasil perbedaan secara signifikan di antara kedua kelompok terapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi kasus yang kedua, harga kombinasi clozapin dengan risperidone lebih tinggi bila dibandingkan kombinasi clozapin dengan haloperidol. Namun, rata-rata total biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pasien pengguna terapi kombinasi clozapin dengan haloperidol lebih tinggi dibandingkan kombinasi clozapin. Selanjutnya, farmakoekonomi pada penyakit hiperlipidemia. Hiperlipidemia didefinisikan sebagai terjadinya peningkatan satu atau lebih kolesterol, ester kolesterol, fosfolipid atau trigliserida. Hiperlipidemia juga biasanya dikaitkan dengan meningkatnya total kolesterol dan trigliserida, penurunan HDL, peningkatan apolipoprotein. Berikut studi kasus hiperlipidemia dengan judul jurnal Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antihipertensi Kombinasi Tetap di satu rumah sakit Jakarta Selatan. Jurnal Pharmacoscript tahun 2020, penulis Ani Rahayu dan kawan-kawan, volume 3. Pendahuluannya, hipertensi telah lama dikenal sebagai faktor resiko utama penyebab penyakit kardiovaskular dan ginjal, serta merupakan penyebab utama kematian di Indonesia maupun di seluruh dunia. Perkiraan biaya langsung atau tidak langsung untuk terapi hipertensi pada tahun 2009 di Amerika Serikat mencapai 51 miliar. Penggunaan antihipertensi atau FDC valsartan. Metode pada jurnal ini, pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode farmakoekonomi, analisis deskriptif analitik efektivitas biaya menggunakan rancangan potong lintang atau cross-seksional. Subjek penelitian pasien hipertensi rawat jalannya menjalani pengobatan antihipertensi FDC, valsartan, amlodipin, dan furosemid, dan FDC. Hasil dan pembahasannya. Hasil penelitian ini diperoleh jumlah pasien hipertensi yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebanyak 74 pasien yang terdiri dari 37 pasien menggunakan FDC valsartan, amlodipin plus furosemid, dan 37 pasien Berikut data karakteristik pasien hipertensi. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Will et al. Menunjukkan bahwa pasien hipertensi banyak disertai penyakit penyerta, yaitu sebanyak 54,55%, dan penyakit penyerta yang paling banyak adalah ischemic heart disease dan diabetes masing-masing sebesar 25%. Sedangkan pada penelitian ini, pasien hipertensi yang disertai penyakit penyerta sebanyak 81,15% pasien, dan penyakit penyerta yang paling banyak adalah CVD dan hiperlipidemia 68,33%. Lebih dari 50% dari total pasien hipertensi pada tabel 3, distribusi rata-rata biaya total medik langsung. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Total biaya langsung pada terapi hipertensi yang tertinggi adalah terapi yang menggunakan kombinasi B atau FDC valsartan HCT plus amlodipin, yaitu sebesar Rp11.198.707. Hasil penelitian Aida et al. Menunjukkan bahwa biaya langsung penggunaan antihipertensi kombinasi ARB-CCB sebesar
Rp786.705 per pasien. Hasil penelitian Aida et al. Menunjukkan bahwa biaya langsung penggunaan antihipertensi kombinasi ARB-CCB sebesar Rp786.000. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Pada penelitian ini, pasien melakukan kontrol selama 1 bulan sekali karena data yang digunakan di dalam penelitian adalah data pengobatan selama 6 bulan, sehingga masing-masing komponen biaya Selanjutnya ada tabel distribusi rata-rata biaya total tidak langsung. Pada kelompok FDC valsartan, amlodipin, furosemid diperoleh harga ACER lebih kecil dibandingkan dengan kelompok FDC valsartan HCT plus amlodipin. Hal ini menunjukkan bahwa terapi FDC valsartan, amlodipin, dan furosemid lebih cost efektif atau memiliki biaya paling efektif dibandingkan dengan terapi valsartan HCT plus amlodipin. ACER menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinis. Dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinis spesifik yang dihasilkan tidak tergantung dari pembandingnya. Dengan perbandingan ini, maka dapat dipilih alternatif dengan biaya lebih rendah. Kesimpulannya, efektivitas terapi paling besar untuk menurunkan tekanan darah adalah yang pertama, FDC valsartan, amlodipin plus furosemid, yaitu sebanyak 32 proporsi pasien dengan rata-rata MAP 101,29 mmHg. Yang kedua, FDC valsartan, HCT plus amlodipin, hanya 29 proporsi pasien dengan rata-rata MAP 103,59 mmHg. Yang ketiga, nilai ACER dan ICER yang memiliki biaya paling efektif adalah FDC valsartan, amlodipin plus furosemid, di mana nilai ACER sebesar Rp3.922.040 per MAP. Nilai ICER yaitu sebesar minus Rp1.169.970 dapat disimpulkan bahwa antihipertensi FDC valsartan, amlodipin plus furosemid lebih cost efektif untuk terapi hipertensi dibandingkan penggunaan antihipertensi FDC valsartan HCT plus amlodipin, sehingga dapat direkomendasikan sebagai pilihan terapi. Terima kasih presentase dari kelompok 13. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum.